Setelah lebih dari satu dekade memuncaki box office dan menjadi fenomena budaya global, Marvel Cinematic Universe menghadapi tantangan besar. Fase keempat dan fase kelima meskipun penuh dengan eksperimen, terasa kehilangan arah untuk sebagian penonton. Tonalitasnya yang tidak konsisten, karakter baru yang belum mengakar kuat, dan absennya figur sentral seperti Iron Man dan Captain America membuat narasi besar MCU menjadi terasa kabur. Tapi di tengah ketidakpastian tersebut, hadir sebuah proyek yang bisa membuat ini menjadi titik balik bagi MCU, yaitu Thunderbolt. Universe, let's talk about it. Kalau ada yang mengatakan bahwa MCU akan bangkit kembali setelah film Thunderbolt dirilis, maka optimisme tersebut sangat bisa untuk dipertanggungjawabkan. Soalnya Thunderbolts ini bukan hanya film tim. Ini adalah misi penyelamatan naratif dengan mengedepankan kompleksitas yang manusiawi, menyuntikkan kembali tema-tema espionase dan intrik moral, serta memberikan ruang bagi karakter-karakter yang terpinggirkan untuk bersinar. Film ini memang berpotensi untuk menjadi titik balik emosional dan kreatif bagi MCU. Di jantung Thunderbolts terdapat satu hal yang membedakannya dari tim-tim lain di MCU, yaitu mereka bukan pahlawan karena pilihan, tapi karena keadaan. Tidak ada semangat idealisme maupun patriotisme layaknya Steve Rogers, tidak ada kepahlawanan flamboyan seperti Tony Stark, yang ada hanya karakter-karakter yang rusak, terbuang, dan secara moral tercemar. Dan justru disinilah kekuatannya. Setiap anggota dari Thunderbolts menyimpan sejarah kelam. Yelena Belova, dia adalah seorang pembunuh terlatih dari Red Room, hidup dalam bayang-bayang kakaknya, Natasha Romanoff. Dia membawa rasa bersalah karena terlalu lambat menyadari kenyataan tentang Black Widow dan ingin membuktikan bahwa dia juga bisa lebih daripada sekedar senjata. Bucky Barnes, sosok yang paling tragis, dari prajurit patriotik menjadi alat pembunuh Hydra. Meski telah bebas dari kontrol cuci otak, dia masih dihantui oleh dosa-dosa masa lalunya. Thunderbolts bisa menggali sisi Bucky yang tidak pernah sepenuhnya merasa dimaafkan, bahkan oleh dirinya sendiri. John Walker, seorang prajurit yang gagal menjadi simbol idealisme Amerika setelah membunuh di depan umum. Dia disingkirkan dari gelarnya sebagai Kapten Amerika, tapi bukan berarti dia berhenti percaya bahwa dirinya berhak untuk memimpin. Ada amarah dan trauma yang belum tersalurkan. Lalu ada Ghost, Taskmaster, dan Red Guardian. Masing-masing mewakili kegagalan sistem. Ghost adalah korban eksperimen. Taskmaster adalah korban pengendalian pikiran. Red Guardian adalah versi tua dari kejayaan Soviet yang tidak pernah benar-benar menjadi apa-apa. Dengan karakter seperti ini, film Thunderbolts bisa menjadi eksplorasi tema apa yang terjadi setelah kehancuran identitas. Ini bukan soal menjadi baik, tapi soal membuktikan apakah mereka masih layak untuk memiliki tujuan. Dalam dunia pasca Endgame yang memang sudah kacau, penonton bisa melihat refleksi dari ketidakpastian mereka sendiri. MCU pernah mencapai salah satu puncak kreatifnya lewat Captain America The Winter Soldier, film yang menggabungkan aksi dengan intrik politik, pengkhianatan, dan konspirasi. Thunderbolts memiliki peluang besar untuk menghidupkan kembali nuansa itu, tapi dari sudut pandang mereka yang tidak lagi percaya pada sistem. Bayangkan sebuah misi di mana Thunderbolts harus menghadapi kenyataan bahwa mereka adalah alat pemerintah yang bisa dikorbankan kapan saja. Ketika tidak ada yang bisa dipercaya, bahkan sesama rekan tim mereka sendiri, film ini bisa menyajikan ketegangan yang terasa lebih dewasa dan relevan. Disinilah MCU bisa mengalihkan fokus dari pertarungan kosmik ke konflik yang lebih membumi dan lebih manusiawi. Thunderbolts adalah kebalikan dari Avengers. Kalau Avengers adalah lambang harapan, Thunderbolts adalah bayangan gelapnya. Tapi justru karena itu, mereka punya potensi untuk menjadi pahlawan yang lebih realistis. Karena mereka tidak berjuang dari posisi yang bersih, tetapi dari puing-puing kesalahan. Salah satu elemen yang menjadi kekuatan naratif MCU adalah perjalanan personal dan emosional para karakternya. Namun, seiring membesarnya skala cerita ke arah multiverse dan kosmik, banyak penonton merasa hubungan emosional itu sudah mulai pudar. Lebih banyak mengeksplorasi sisi multiverse. Thunderbolts hadir sebagai kesempatan emas untuk mengembalikan fokus itu, menyelami trauma, identitas, dan pencarian penebusan. Setiap karakter dalam Thunderbolts membawa luka yang mendalam, dan bukan luka fisik, tapi psikologis dan eksistensial. Ini memberikan ruang untuk eksplorasi naratif yang lebih intim dan dewasa.
Bucky yang sudah lama hidup terlalu lama dalam bayang-bayang Winter Soldier. Dalam serial The Falcon and Winter Soldier, kita melihat sekilas upayanya menebus kesalahannya, tapi tidak pernah benar-benar melihat penyembuhannya. Thunderbolts bisa menjadikannya sosok sentral, bukan sebagai tentara super, tetapi sebagai pria yang masih mempertanyakan apakah dia monster, korban, atau bisa menjadi sesuatu yang baru. Yelena Belova memikul beban dan kehilangan yang tidak pernah dia proses. Setelah film Black Widow dan Hawkeye, kita tahu rasa kehilangannya terhadap Natasha bercampur dengan dendam dan kebingungan. Thunderbolts bisa menjadi medan di mana Yelena mulai memahami bahwa warisan sang kakak bukan tentang membunuh demi negara, tetapi tentang memilih untuk menyelamatkan, bahkan ketika itu tidak wajib. John Walker punya trauma militer yang belum selesai, dan rasa bersalah serta kemarahan karena merasa dikhianati oleh negara yang dia bela. Di sini kita bisa melihat bagaimana dia bergulat dengan identitasnya sendiri, tidak lagi dengan label Kapten Amerika palsu, tapi sebagai seseorang yang masih ingin dipercaya, namun caranya salah. Potret PTSD, kemarahan, dan pengasingan bisa diangkat secara nyata. Ghost alias Eva Starr adalah potret literal dari ketidakstabilan. Secara fisik, dia tidak bisa menetap karena efek eksperimen, dan secara emosional, dia juga tidak punya tempat di dunia. Jika Thunderbolts memperlakukannya sebagai gadis yang terjebak dalam tubuh senjatanya, maka dia bisa menyentuh sisi kemanusiaan yang sangat kuat. Kekuatan utama dalam film ini bisa terletak dalam interaksi antara karakter yang semuanya rusak dengan cara berbeda. Bayangkan satu tim di mana tidak ada satupun orang yang sepenuhnya stabil. Tidak ada Steve Rogers yang bisa menjadi moral kompas. Justru karena itu, konflik internal ini bisa menjadi sangat kuat dan personal. Alih-alih perdebatan ideologi seperti dalam film Captain America Civil War, Thunderbolts bisa menyajikan pertikaian mikro, kepercayaan yang susah tumbuh di antara satu sama lain, rasa takut yang ditinggalkan, ego yang bertabrakan, dan ketergantungan satu sama lain yang tidak nyaman. Ini akan menciptakan dinamika yang emosional, tegang, dan terkadang menyakitkan, tapi realistis. Tidak seperti Avengers yang selalu punya misi yang mulia, Thunderbolts menjalankan misi atas perintah pemerintah yang bisa jadi penuh manipulasi. Tapi justru karena mereka tidak diminta untuk menjadi pahlawan, penebusan mereka terasa lebih jujur pada saat itu terjadi. Bayangkan momen ketika salah satu dari mereka yang mungkin selama ini sinis, penuh dendam, dan hanya ikut karena terpaksa, memilih menyelamatkan seseorang meski bisa kabur. Atau ketika salah satu karakter menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya, tapi mereka akan tetap mencoba karena itu yang dilakukan oleh seorang manusia. Disitulah hati penonton bisa tersentuh, karena penebusan yang paling kuat bukan dari yang ditunjukkan, tapi yang diperjuangkan dalam diam. Salah satu kritik utama terhadap fase keempat dan fase kelima MCU adalah kesan terpecah-pecah. Banyak proyek yang berdiri sendiri tanpa fondasi naratif yang terasa kohesif. Nah, Thunderbolts memiliki potensi besar untuk menjadi lem perekat di antara karakter-karakter yang terlantar dan benih plot jangka panjang yang selama ini belum sepenuhnya dirajut. Selama beberapa tahun terakhir, MCU sudah memperkenalkan banyak tokoh baru dan sekunder yang berakhir dengan mengambang tanpa arah yang jelas. Ghost sudah diperkenalkan melalui film Ant-Man and the Wasp, kemudian tidak dieksplorasi lebih jauh. Taskmaster muncul dalam film Black Widow, tapi tidak mendapatkan tempat yang cukup untuk eksplorasi. Red Guardian, meski mencuri perhatian lewat karisma, tetap menjadi karakter komikal yang belum dibuktikan secara naratif. Yelena Belova dan John Walker muncul di serial Disney Plus, bukan film, yang berarti banyak penonton yang belum benar-benar mengenal mereka. Yelena Belova memang hadir lewat film Black Widow, tapi film Black Widow tidak pernah benar-benar dirilis di bioskop karena pandemi. Thunderbolts adalah kesempatan untuk mengumpulkan mereka dalam satu struktur yang solid. Alih-alih menjadi tokoh buangan, film ini bisa mengangkat mereka jadi pilar utama fase mendatang. Dengan menyatukan cerita-cerita kecil mereka, film ini bisa menata ulang fokus MCU ke arah yang lebih terstruktur dan grounded. Salah satu benih besar yang bisa ditanam lewat Thunderbolts adalah tentang keterlibatan pemerintah dan kekuasaan bayangan. Karakter seperti Valentina Allegra de Fontaine yang sudah muncul melalui serial The Falcon and Winter Soldier dan Black Panther Wakanda Forever jelas akan bermain sebagai tokoh manipulatif. Dia bisa menjadi Nick Fury, tapi versi gelapnya, yang merekrut bukan untuk melindungi dunia, tapi untuk mengontrolnya. Inilah yang bisa membuka potensi ke arah cerita seperti Dark Reign dalam komik, sebuah era di mana para villain dan moral ambigu figures memegang kendali atas sistem perlindungan global.
Kalau Thunderbolts disusun dengan nuansa sinis yang penuh dengan godaan, maka film ini bisa menyiapkan landasan untuk fase yang penuh dengan pengkhianatan, infiltrasi, dan perebutan kekuasaan. Selama ini, MCU cenderung memisahkan dunia besar seperti Avengers atau Guardians dengan dunia kecil seperti Daredevil atau Hawkeye. Thunderbolts bisa menjadi jembatan di antara keduanya. Mereka cukup kuat untuk menangani ancaman skala nasional maupun global, tapi juga cukup manusiawi untuk beroperasi di lapisan street level. Inilah yang memungkinkan integrasi karakter seperti Daredevil, Echo, atau Punisher di masa depan yang memiliki tone yang serupa. Thunderbolts bisa menjadi film yang menghadirkan ancaman yang terlalu politis atau kotor untuk Avengers, tapi terlalu besar untuk ditangani oleh vigilante biasa. Kalau MCU tetap mengarahkan universe ini menuju Avengers Secret Wars, maka Thunderbolts bisa menyajikan perspektif berbeda, bukan dari sisi kepahlawanan super, tapi dari mereka yang dipaksa ikut bermain dalam konflik yang tidak mereka mulai, dan mungkin bahkan akan mereka lawan. Dalam perang multiverse, tidak semua pihak adalah pejuang ideologi, sebagian besar hanya karena ingin bertahan hidup. Mereka bisa menjadi wild card, sebuah variabel yang tidak terduga yang bisa mengubah arah konflik besar. Dan dalam gaya naratif khas Marvel, karakter seperti inilah yang sering menjadi penentu akhir. Selama lebih dari 1 dekade, MCU dikenal dengan formula khasnya, yaitu aksi spektakuler, karakter harismatik, dan dosis humor yang ringan yang bisa dinikmati semua umur, seringkali melekat dengan MCU. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak penonton mulai merasa bahwa pendekatan ini sudah terlalu familiar, bahkan kadang mengurangi bobot emosional cerita. Thunderbolts adalah peluang untuk mendefinisikan ulang tone MCU menjadi lebih kelam, lebih dewasa, tapi tanpa kehilangan elemen hiburan yang membuatnya disukai sejak awal. Thunderbolts tidak harus menjadi film suram yang muram tanpa jeda, tapi dia bisa mengadopsi pendekatan tone yang lebih serius, seperti yang kita lihat dalam film Captain America The Winter Soldier atau bahkan Logan, di mana bobot emosional dan intensitas konflik benar-benar terasa di situ. Tone gelap di sini bukan tentang estetika visual, tapi lebih kepada konflik internal karakter, seperti rasa bersalah, rasa kehilangan, dan identitas yang terkikis, pilihan moral yang sulit, ketika tidak ada jawaban benar, hanya ada opsi yang sama-sama buruk, nuansa dunia yang sinis, di mana pemerintah yang memanipulasi, agenda tersembunyi, dan bayangan kekuasaan yang bermain di balik layar. Tapi di tengah itu, Thunderbolts tetap bisa menyisipkan humor yang ringan, bukan slapstick, tapi humor karakter yang lahir dari kepribadian mereka. Misalnya, Yelena Belova dengan gaya sinis dan ejekan kasarnya, Red Guardian, figur tua yang belum bisa move on dari kejayaan masa lalunya, John Walker yang terlalu serius, jadi bahan tawaan tanpa sadar, dinamika awkward antara Bucky dengan anggota lain yang menciptakan gesekan yang menyenangkan. Pendekatan ini akan menjadikan film terasa hidup dan engaging, tapi tidak mengurangi keseriusan temanya. Tone yang lebih kelam juga bisa diwujudkan lewat aksi yang brutal dan emosional, berbeda dengan pertarungan ala Avengers yang penuh dengan CGI dan ledakan besar. Thunderbolts bisa menyajikan close combat yang intens, pertarungan yang bermakna, sampai ketegangan taktis di mana tim harus beroperasi sebagai unit rahasia, bukan pasukan super terang-terangan. Aksi di sini harus terasa berat dan beresiko. Mereka bukan dewa, kalau terkena peluru, mereka bisa berdarah. Jika membuat kesalahan, orang bisa mati. Sensasi apa yang akan terjadi selanjutnya akan jauh lebih kuat karena ancamannya terasa menjadi lebih nyata. Secara visual, Thunderbolts bisa mengambil pendekatan neo-noir atau espionage thriller, pencahayaan kontras tinggi, palet warna dingin atau kelam, dan lokasi urban yang realistis. Semua ini mendukung atmosfer dunia yang tidak heroik tapi penuh dengan intrik dan bahaya, dan akan menjadi penyegar besar di tengah warna-warna cerah dan setting fantastis dalam film MCU belakangan ini. Meskipun tonnya lebih gelap, karakter-karakternya sudah dikenal banyak penonton. Ini bisa membuat filmnya tetap bisa mengundang para penonton umum, sambil memberikan kedalaman yang memuaskan penonton dewasa dan penggemar lama. Setelah lebih dari 15 tahun berjalan, MCU kini berada di persimpangan jalan. Banyak karakter ikonik seperti Iron Man, Steve Rogers, atau Black Widow sudah pensiun ataupun wafat. Di saat yang sama, karakter-karakter baru mulai bermunculan, tapi belum semuanya berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Di tengah kekacauan itu, Thunderbolts hadir sebagai proyek unik yang mampu menghormati masa lalu, sembari merintis arah baru dengan wajah-wajah yang berbeda. Meski bukan pahlawan utama, banyak anggota Thunderbolts yang berakar dari karakter dan peristiwa penting di MCU sebelumnya. Yelena adalah penerus dari Natasha Romanoff. Bucky Barnes adalah saksi hidup dari era Avengers dan Captain America. Kehadirannya menghubungkan masa lampau MCU dengan masa kini, dan menjadi pengingat bahwa tidak semua yang tersisa dari masa heroik itu sudah selesai.
Red Guardian adalah versi tua dari Kapten Amerika Soviet yang menjadi bentuk nostalgia yang penuh satir, mencoba menyaingi ikon lama tapi dengan cara yang absurd. Meskipun memiliki akar nostalgia, Thunderbolts juga merupakan proyek yang bebas dari beban citra sempurna pahlawan. Artinya, film ini bisa bereksperimen, baik dari segi tone, dinamika karakter, maupun konsekuensi cerita. MCU bisa menggunakannya sebagai platform uji coba. Apakah penonton siap dengan film yang lebih kelam, lebih dewasa, tetapi tetap ada dalam universe-nya Marvel Cinematic Universe? Dan ini bisa menjadi panggung untuk mempromosikan karakter-karakter kelam itu ke posisi penting. Faktor berikutnya adalah faktor kehadiran Sentry yang menjadi salah satu karakter paling powerful di Marvel. Dia memiliki kekuatan setingkat dengan Superman, super strength, terbang, kecepatan cahaya, bahkan memanipulasi molekul. Tapi ada satu masalah, dia juga adalah rumah dari The Void, entitas destruktif yang lahir dari sisi gelap jiwanya sendiri. Dengan kata lain, semakin kuat Sentry, semakin besar ancaman The Void. Yang membuat kehadiran Sentry alias The Void sangat cocok dalam film ini adalah karena dia menjadi refleksi ekstrim dari semua anggota Thunderbolts. Dengan menjadikan Sentry sebagai ancaman utama, film ini tidak hanya tentang menghentikan kekuatan besar, tapi tentang bagaimana para karakter Thunderbolts harus menghadapi sisi tergelap mereka sendiri agar bisa menyelamatkan orang lain. Bayangkan sebuah tim berisi orang-orang rusak yang harus melawan inkarnasi literal dari kehancuran batin. Pertarungan akhir Thunderbolts bisa menjadi sesuatu yang bukan hanya spektakuler secara visual, tapi akan menghantam secara emosional. Maka Sentry dan The Void bukan sekedar ancaman besar, mereka adalah simbol dari apa yang terjadi jika trauma, rasa bersalah, dan kehancuran batin dibiarkan tanpa dihadapi. Yang mana itulah tema sentral dari Thunderbolts. Itu dia beberapa alasan kenapa Thunderbolts bisa menjadi titik balik MCU. Dan kalau kalian punya alasan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.